Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nabila dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perencanaan dan Pengembangan Laboratorium Biologi SMA dengan teman-teman saya Maulida Azra Permatasari, Muhammad Gilang Permana, Nirma Lasari, dan Roza Sani Aidah. Nah, yang pertama ada pengertian perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan kegiatan apa, bagaimana pelaksanaannya, kapan, dan oleh siapa. Nah, perencanaan ini dimaksudkan untuk merencanakan konsep dari suatu laboratorium itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tujuan dari perencanaan. Perencanaan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan tindakan sehingga menyebabkan kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perencanaan dan pengembangan laboratorium biologi itu meliputi sebagai berikut. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan laboratorium biologi, menyusun rencana anggaran belanja kegiatan, dan melakukan uji coba materi praktikum. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya ada merencanakan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan laboratorium biologi. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak sekolah harus memenuhi beberapa syarat agar setelah pengadaan barang dapat digunakan secara efektif dan efisien serta berkontribusi untuk pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Terus langkah-langkahnya apa aja sih? Langkah-langkah dalam membuat perencanaan barang bergerak. Yang pertama itu yaitu penyusunan daftar kebutuhan. Jadi kita susun terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan. Kedua, yaitu estimasi biaya. Kita harus memperkirakan besarnya biaya dari sarana atau prasarana tersebut. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas. Kita harus memilih barang apa saja yang menjadi prioritas utama yang harus terlebih dahulu untuk dibeli atau disiapkan. Yang keempat, yaitu penyusunan rencana pengadaan. Setelah ketiga itu selesai, baru kita susun rencana pengadaan barang tersebut atau sarana atau prasarana tersebut. Sarana laboratorium biologi. Ruang laboratorium biologi harus dilengkapi sarana sebagai alat bantu pendukung kegiatan pembelajaran seperti berikut ini. Ini adalah salah satu contoh dari jenis sarana dari laboratorium biologi, yaitu ada perabot seperti kursi, rasionya itu satu buah per peserta didik ditambah satu buah per guru. Berarti kalau misalnya laboratorium tersebut ada 30 peserta didik, berarti harus menyiapkan 36 bangku atau kursi plus satu guru. Selanjutnya ada meja peserta didik. Meja peserta didik ini satu buah per 7 peserta didik. Deskripsinya itu kuat dan stabil, ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang. Yang selanjutnya ada meja demonstrasi, yaitu satu buah per laboratorium. Deskripsinya itu kuat, stabil, luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya ada meja persiapan. Meja persiapan itu dibutuhkan satu buah per lab. Deskripsinya kuat dan stabil, ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Selanjutnya ada lemari alat. Lemari alat juga dibutuhkan satu buah per lab. Ukuran memadai untuk menampung semua alat tertutup dan dapat dikunci. Selanjutnya ada lemari bahan. Satu buah per lab,
Untuk deskripsinya yaitu ukuran memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat, tertutup dan dapat dikunci. Di sini ada selanjutnya media pendidikan. Jenisnya. Jenis media pendidikan yaitu salah satu contohnya papan tulis. Dibutuhkan 1 buah per ruangan laboratorium. Deskripsinya ukuran minimum 90 cm x 200 cm, ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik dapat melihatnya dengan jelas. Selanjutnya, jenis yang berikutnya perlengkapan lain seperti tempat sampah, 1 buah per ruang atau per lab, tempat cuci tangan, 1 buah per ruang atau per lab, jam dinding, 1 buah per lab, dan soket listrik 1 buah per lab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah prasarana kegiatan laboratorium biologi. Terdapat ruang laboratorium, yaitu ruang administrasi atau staf, mempunyai standar yang mencakup ukuran yang berkisar antara 15-20 meter persegi, merupakan ruangan yang digunakan oleh para pembina praktikum. Yang kedua, ada ruangan persiapan, merupakan ruangan yang digunakan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Jika ruangan laboratorium mempunyai ukuran 10 meter persegi, maka ruangan persiapan hanya 20%, sehingga ukurannya hanya 20 meter persegi. Ruangan ini secara khusus hanya digunakan oleh pengelola laboratorium untuk mempersiapkan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum oleh peserta didik. Yang ketiga, ada ruang penyimpanan lemari. Ruangan ini disediakan khusus untuk penyimpanan alat dan bahan praktikum agar aman. Yang terakhir, ada ruangan kegiatan eksperimen. Di dalam laboratorium terdapat meja yang digunakan untuk 2-4 siswa yang terbuat dari kayu. Di ruangan ini dilengkapi meja demonstrasi yang diletakkan di depan yang berguna untuk mendemonstrasikan apa yang sudah dipraktikumkan. Meja demonstrasi ini harus bisa dilihat oleh semua siswa. Pada meja demonstrasi harus mempunyai tinggi 20-30 cm. Pada ruangan eksperimen, sering dilakukan berbagai kegiatan praktikum yang berguna untuk menunjang pembelajaran dalam biologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menyusun rencana anggaran belanja kegiatan. Tujuan penyusunan rencana anggaran. Penyusunan anggaran kegiatan laboratorium didasarkan pada evaluasi program tahun sebelumnya, sehingga berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan pada tahun sekarang dapat ditentukan dengan baik. Pengelolaan anggaran perlu dilakukan disesuaikan dengan tujuan awal laboratorium. Langkah-langkah pertimbangan dalam penyusunan anggaran. 1. Pengadaan peralatan dan bahan. 2. Installing, calibration, dan performance test. 3. Pengoperasian peralatan. 4. Pemeliharaan peralatan. Pengadaan peralatan dan bahan. 1. Alat dan bahan yang dipesan harus sesuai dengan kebutuhan. 2. Menetapkan jumlah alat dan volume bahan yang dibutuhkan. 3. Pastikan unit alat yang dipesan lengkap. 4. Pastikan memperoleh layanan purna jual, ketersediaan, dan suplai suku cadang. Yang kelima, pastikan infrastruktur laboratorium mendukung peralatan yang dipesan. 6. Peralatan yang dipesan harus mampu menghasilkan akurasi sesuai tujuan yang dilakukan. Installing, calibration, dan performance test. 1. Pastikan seluruh komponen alat telah lengkap. Minta checklist dari supplier, lakukan pengecekan seluruh item peralatan bersama supplier. 2. Pastikan memperoleh instruction manual, termasuk troubleshoot dalam bentuk hard copy, soft copy, dan video. 3. Meletakkan alat pada lokasi yang tepat. 4. Seluruh peralatan yang digunakan harus dikalibrasi sebelum digunakan. 5. Uji alat dengan sampel untuk memastikan kelayakan performanya dan evaluasi akurasinya. 6. Tanda tangan serah terima alat setelah semua proses pengecekan. Pengoperasian peralatan. Poin pertama, tetapkan personil penanggung jawab alat. Pastikan alat dioperasikan oleh operator yang kompeten. Poin kedua, buat IK pengoperasian alat dan pastikan alat dioperasikan mengikuti tahapan dan sesuai dengan IK yang tersedia. Poin ketiga, isi form pemakaian alat atau logbook sekurang-kurangnya mencakup waktu pemakaian dan keadaan kinerja alat selama proses pemakaian. Poin keempat,
Akhirnya pemakaian alat sesuai IKA pengoperasian, terdapat alat tertentu ada bagian yang tidak boleh di-off-kan atau sleep mode. Pemeliharaan peralatan. Poin pertama buat IKA pemeliharaan alat. Poin kedua, tetapkan program pemeliharaan alat sekurang-kurangnya mencakup A. Frekuensi perawatan untuk setiap komponen alat. B. Bahan pembantu untuk pemeliharaan setiap komponen alat. C. Personil yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan alat atau PIC. Poin ketiga, periode tipikal pemeliharaan alat biasanya diselesaikan dalam siklus 1 tahun. Rancangan anggaran. Rancangan anggaran biaya dibuat di sekolah berdasarkan permintaan. Tetapi ketika bahan habis pakai terpakai habis, maka penambahannya biasanya diadakan pada tahun ajaran berikutnya. Untuk prosedur operasional standar kerja laboratorium tidak dibuat, hanya berupa jurnal praktikum, jadwal, dan tata tertib. Yang terakhir, melaksanakan uji coba materi praktikum. Materi praktikum sebelum ditentukan sebagai materi ajar di laboratorium, perlu dilakukan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengujian sampel. Yang kedua, menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan. Yang ketiga, melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian. Penjelasan yang pertama yaitu melakukan pengujian sampel. Melakukan yang tercakup dalam pengujian sampel adalah melakukan preparasi sampel dan melakukan pengukuran parameter uji. Dilanjutkan dengan melaporkan hasil pengukuran terhadap sampel. Kegiatan yang tercakup dalam kalibrasi adalah melakukan penentuan akurasi suatu alat ukur dengan menggunakan pembanding yang tertelusur sehingga diketahui faktor koreksi alat. Penjelasan yang kedua yaitu menguji dan memverifikasi unjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan. Upaya memastikan apakah unjuk kerja menghasilkan kinerja sesuai dengan spesifikasi alat atau hasil kalibrasi atau unjuk kerja terakhir untuk semua peralatan yang digunakan dalam kegiatan laboratorium. Yang ketiga, melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian. Data hasil uji atau kalibrasi materi praktikum harus dievaluasi kelayakannya dan diinterpretasikan sebelum disahkan pimpinan laboratorium dan diterbitkan. Hasil interpretasi berupa opini dan rekomendasi apakah data hasil materi tersebut layak digunakan atau perlu diulang atau diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.